selamat datang di Alumni Alumni Pods Pods. bersama aku Salwa. Dan aku Jovan. Emang bener ya Sal, kalau kerjaan digital marketing itu cuma scroll TikTok sama post konten di sosmed aja? Jujur aku kurang tahu sih Jo ya, tapi tuh kayaknya ya nggak sih kayak nyari tren di TikTok, nyari talent, edit, upload, udah kayaknya itu aja nggak sih? Kalau kata orang-orang sih gitu ya Sal. Daripada kita bingung-bingung nih ya, mending kita tanya langsung nih sama Kak Amade Farista Amadia. Beliau merupakan alumni dari DKV Udinus yang sekarang berkarir sebagai Digital Marketing Koordinator di Bunga Tanjung. Selamat datang Mas, bagaimana Selamat kabarnya? datang, baik ya, kabarnya baik ya. Kira-kira bener gak Mas tadi yang saya ributkan dengan Jovan? Mungkin kalau di sini itu digital marketing, kalau udah terjun itu pasti sub-subnya banyak banget. Jadi ada beberapa sub yang mereka masih dibilang digital marketing. Tapi nah di sini saya ada sub beda lagi di sana. Nanti saya jelaskan ke depannya gitu. Oke. Nah untuk kesehariannya Mas Faris ini apa aja sih? Saya lebih kayak mengkoordinir SOP terbaru yang namanya trending itu pasti ganti-ganti. Nah itu begitu ada tim riset yang memberi saya materi. Nah nanti saya akan olah itu riset dengan tim analisis dari pihak online juga. Nah itu nanti kita sesuaikan. Disitulah SOP terbangun, disitulah tren baru terbangun. Jadi kita memang yang namanya Bunga Tanjung trendsetter emas fashion. Jadi trendsetter itu harus selalu baru. Gitu sih. Nah, kira-kira untuk trennya itu Bunga Tanjung itu bangun sendiri, kayak nyari tren sendiri atau mencari referensi dari sosmed lain? Bukan. Jadi referensi sosmed lain itu pasti karena kita mengikuti tren namanya yang viral ya. Nah, cuman untuk Bunga Tanjung sendiri sebagai trendsetter harus selalu membuat tren dari diri sendiri juga gitu loh. Jadi bahkan barang baru pun, barang emas itu setiap hari baru. Gitu sih. Kalau tren sendiri nih Mas, buat yang lebih disukai sama masyarakat tuh yang seperti apa sih kira-kira? Jadi itu di emas fashion itu ada dua. Satu kita tentang brand dan tentang yang produk emas lokal. Karena tahu sendiri kita di Indonesia itu punya namanya sumber daya emas yang banyak ya. Oh, iya, Nah, betul. jadi kita tetap ada produk-produk brand gitu dan lokal pun kita support juga. Dan di situ jadi penanaman trendsetter itu pasti enggak terbatas dan itu kita selalu baru terus gitu sih. Nah, kira-kira untuk beberapa tren yang sudah dibuat nih Mas, ada nggak yang paling booming dan berdampak dengan penjualan Bunga Tanjung? Mungkin lebih ke project. Jadi kalau kita biasanya emas nih 1 gram, 2 gram, 3 gram, oke, itu perbedaan dari gramasi kan. Nah, pernah nggak lihat emas yang ukurannya besar tapi gramnya nggak sampai 1? Itu project yang kemarin 2 bulan yang lalu kita lakukan dan itu boom, kita ada 100 cincin emas besar ukurannya itu habis dalam 2 hari. Wow, keren banget Jo tentunya, ya. iya. Jadi itu salah satu project yang memang sebagai tantangan dan itu berhasil. Alhamdulillah. Nah, dari project tersebut apa yang Mas dapatkan bagi diri sendiri, misal dari manfaat untuk kedepannya dan materialnya? Yang pasti bangga ya. Ya. Bangga pasti ada karena itu pencapaian diri sendiri dan kolaborasi dengan tim. Dan di situ juga kita jadi lebih mengenalkan awareness dari Bunga Tanjung itu sendiri gitu loh. Kalau kita tuh bukan sekedar emas yang biasa aja, tapi kita juga ada kayak mengedepankan teknologi. Jadi 80% pasti lebih ringan itu project yang tadi itu. Gitu.
Kira-kira untuk sub-sub yang udah di spill tadi apa nih Mas? Apa tuh? Sub dari digital Marketingnya. Iya. Oke. Jadi digital marketing kan mungkin ada yang bagian sosial media dan konten itu biasanya mereka bersatu. Jadi di dalam konten kreator. Tapi di dalam konten kreator sendiri kalian mungkin tahu konten kreator dan desain grafis itu terpisah. Iya. Iya. Nah, pasti di atasnya ada digital marketing. Nah, digital marketing itu lebih ke mereka menyusun strategi, konsep, dan analisis. Nah, bagian yang saya lakukan adalah lebih ke analisis. Gitu. Jadi sesuai dulu pernah di Udinus juga, Iya. saya memang paling suka teori. Dan untuk kelulusan saya bikin kajian analisis juga. Nah, itulah yang saya bawa basic dari Udinus sampai sekarang. Untuk menganalisis itu menganalisis tren yang ada atau juga engagement dari konten yang sudah dibuat. Jadi analisis konten yang ada itu yang udah terupload ya. Oh, iya. Nah, yang udah kita upload, yang viral di TikTok, Instagram, Threads juga, itu ada analisisnya juga. Cuman ada lagi yang namanya digital marketing, kita juga ngurusi live. Oh Iya kan? Nah, itu kita juga analisis penjualan di live, analisis viewer, klik, dan lain-lain. Itu semua analisis kita kumpulkan jadi satu. Produk mana yang harus kita unggulkan, produk mana yang baru, produk mana yang di restock tapi isinya banyak, yang viral gitu. Nah, itu kita analisis semuanya. Dari segi manajemen, dari segi penjualan, dari segi schedule untuk upload pun kita analisis juga. Apakah itu berhasil? Itulah digital marketing yang di bagian analisis. Bukan istilahnya kalau desain itu pelaksana, sub-subnya. Nah, untuk konten kreator ya juga sebenarnya pelaksana, karena kan mereka menciptakan produk. Kalau kita menciptakan analisis yang mana bakal dijalankan untuk manajemennya. Dari semua skill yang Mas kuasai nih, untuk bagian analisis ini lebih ke apa ya Mas? Misal branding, desain visual, copywriting, event planning, atau mungkin ada sesuatu yang khusus? Oke, mungkin utamanya di branding ya. Karena memang basic awalnya analisis ada mempelajari brand itu sendiri biar bisa dikenal oleh khalayak luas juga, punya value juga. Jadi memang awal mulanya adalah kita harus mengenal brand kita sendiri, makanya lebih ke branding sih. Dan untuk di sosmednya ini kan ada beberapa sosmed Mas. Ini tuh satu konten untuk semua akun sosmed atau sosmed, misal TikTok akunnya kontennya Bahannya ini ini, aja, bahannya ini, Instagram ini, terus seperti ini. Jadi kalau yang pengen tahu ya, jadi kita ada beberapa akun, termasuk akun WA juga, yang mana mereka pemasarannya sendiri-sendiri. Kontennya pun bakal banyak banget gitu. Kalau untuk WA sendiri kita biasanya review cepat, karena kalau konten yang kita upload untuk Instagram atau TikTok, kita kan harus mempelajari dulu materinya apa yang bakal kita sampaikan dan lain-lain. Kalau untuk yang WA biasanya kita untuk gramasi yang besar. Nah, itu karena produknya baru dan cepat. Kita datang 100 produk, nggak mungkin kan kita ngedit dulu. Oke, kita langsung tampilkan real time-nya, bentuk emasnya, kecantikan emasnya, langsung kita kirim ke komunitas. Untuk konten yang paling boom itu di platform mana Mas? Konten paling boom itu paling sering boom adalah TikTok. Tapi untuk paling boom dua-duanya masih berimbang. Gitu. Berimbang ya. Oke, begitu Dinusian cerita dari apa sih yang dikerjakan oleh digital marketing. Nah, selanjutnya kita akan ke membahas mengenai pengalaman Mas Faris sebagai mahasiswa DKV Udinus. Tetap bersama kami, Salwa dan Jovan, di Alumni Pods.
Halo Dinusian, masih di Alumni Pods. Nah, tadi kan kita udah sharing nih sama Mas Faris tentang keseharian Mas Faris selama bekerja sebagai digital marketer ya, Mas. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang Mas Faris gimana nih dulu pas kuliah di DKV Udinus. Nah, aku tuh penasaran, Mas, kira-kira kenapa sih dulu Mas Faris milih buat kuliah di DKV Udinus? Satu adalah DKV Udinus itu waktu itu langsung jadi favorit. Oke. Dan kedua adalah sebelum daftar sini, saya emang cita-cita jadi desainer gitu. Terlebih lagi saya sangat menyukai seni. Jadi di luar saya seni musik, di DKV Udinus seni rupanya gitu. Nah, kira-kira nih, Mas, tadi kan ngomongin mata kuliah favorit kan Mas Faris sukanya yang teori-teori ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih mata kuliah favorit Mas Faris selama kuliah? Mungkin ada satu mata kuliah yang mungkin SKS-nya dikit, tapi itu saya sangat serius mendengarnya. Itu adalah sejarah tentang DKV. Sejarah DKV. Nah, itu isinya itu sangat luas, dan itu kalau sebagai cuman 2 SKS saya rasa kurang sih. Gitu. Kurang banyak ya. Kurang banyak. Kurang Nah, banyak. kira-kira tuh dosennya siapa, Mas? Itu Pak Umar kalau nggak salah. Nah, itu dari Jogja dosennya. Dosennya dari Jogja. Iya. Kira-kira untuk dosen yang paling disukai di DKV Udinus siapa, Mas? Paling disukai, awalnya kurang kenal sama Bu Auria ya. Tapi percayalah kalau kalian udah kenal Bu Auria, dia itu orangnya ngebimbing banget gitu. Terus boleh lagi nih, Boleh, silakan, Mas. Pak Abi, itu Abi. dia juga sangat welcome gitu. Kan tadi udah mata kuliah nih, Mas. Yang mana mata kuliah itu teori sejarah DKV. Nah, kira-kira ada nggak project yang paling disukai atau berkesan lah bagi Mas? Paling berkesan itu ya proyek waktu TA, Oh, waktu tugas akhir. Nah, tugas akhir kan kita diwajibkan juga ada proyeknya kan. Nah, di situ sekali lagi saya sangat suka teori, analisis, jadi saya angkat kajian. Karena di DKV Udinus sendiri sangat unik dan spesial mungkin ya, karena kita di DKV lulus nggak cuma bikin skripsi, tapi kita juga ada proyek yang mana itu emang harus real gitu loh. Kita angkat. Jadi emang apa ya, mau the best banget sih. The best Iya. banget. Oke, lanjut ya, Mas. Kira-kira buat pertemanan itu gimana sih, Mas, kalau di Udinus? Pertemanan circle-nya bagus, satu. Terus kalau mau dibilang Udinus tuh nerima dari seluruh Indonesia, sukunya ada juga. Jadi berteman sama orang timur juga pernah. Pokoknya komplit banget. Semua pulau di Indonesia ada, bersatu di Udinus. Bersatu. Kita teguh. Nah, kira-kira itu untuk temennya itu dapat di apa namanya, Mas? Kelas-kelas aja, apa mungkin Masnya pernah ikut UKM atau organisasi gitu? Ya, pasti temennya enggak di kelas aja, pasti di UKM, di organisasi, bahkan aktivitas luar pun tiba-tiba, oh ternyata anak Udinus juga. Jadi emang Udinus ada di mana-mana gitu loh. Jadi circle-nya itu banyak, macam-macam juga. Terus cara ngobrolnya juga macam-macam. Enak, lebih enak ya, pokoknya banyak lah yang spesial dari Udinus soal pertemanan, terus lingkungan juga, fasilitas istimewa juga. Jadi ya kompleks lah. Ngomongin teman-teman nih, Mas, kira-kira masih ada nggak sih teman spesial yang masih bareng sampai sekarang gitu? Untuk saat ini kalau mau dibilang lost kontak semua, karena Udinus diciptakan untuk menjadi kepala-kepala semua. Kepala. Udah siap jadi pemimpin gitu ya, Mas? Oh ya, kira-kira Mas dulu pernah ikut organisasi atau UKM nggak? UKM pernah, UKM musik terutama. Musik. Yes. Nah, untuk
mengingat masa kuliah nih Mas, tempat di Udinus yang paling Mas rindukan saat ini apa? Hmm, tempat yang paling dirindukan itu tempat UKM, Kira-kira dulu di mana Mas UKM-nya? Ini tempatnya. gedung F kayaknya. Oh, di gedung F. Sekarang udah baru nih Mas, udah Ya kayak benar, jadi makanya gini, beda. kayak Udah kapal. udah nggak kelihatan dulu aja. Tidur di teras aja kelihatan. Ngomongin tempat favorit nih Mas, dulu Mas Faris ini suka makan siang di mana sih kalau di Udinus? Kalau di Udinus, aduh agak banyak ya. Karena emang harus dicoba kuliner di Udinus tuh enak-enak. Iya, Karena ya enak, emang enak. lingkungannya mendukung banget gitu. Bener. Dan pengalaman paling menyenangkan mungkin pas apa Mas semasa kuliah? Semasa kuliah pengalaman paling menyenangkan adalah, bentar, apa ya? Mungkin karena banyaknya, dulu zaman saya banyak seminar sih. Jadi itu kayak support system banget gitu loh. Ada seminar, mau ikut nggak? Ayo gitu. Berapa orang? Karena rata-rata ada yang nggak mau ikut, tapi saya sih minat. Karena Iya. itu emang kadang nambah ilmu gitu. Dan untuk ada nggak Mas mata kuliah di DKV Udinus yang sekarang nih masih relevan di sebagai digital marketer? Mungkin kalau sebagai digital marketer, semua mata kuliah Udinus sangat relevan. Karena emang kayak dikonsepkan ke sana gitu loh. Cuman satu lagi, balik lagi, kuasain satu basic buat jadi salah satu sub kepala di digital marketer itu sendiri. Kayak tadi analisis, kuatin analisisnya, nanti kamu jadi namanya pemegang SOP, pemegang manajemennya dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau fokus ke desain, matangin di desainnya. Kalau mau fokus ke konten, matangin di fotografi, sinematografi dan lain-lain. Oke, kita mundur lagi nih pertanyaannya Mas. Kita tuh penasaran gimana sih suasana ospek waktu Mas Faris pertama masuk di Udinus? Ya seru sih, seru di sana. Evan juga ada, disiplin juga, terus kita ada gamenya juga terus ada melukis juga. Itu kan sangat berwarna lah pengenalan tentang DKV waktu ospek pertama gitu. Kalau dulu kan kita kan waktu ospek ya Sal, itu tuh pakai teratak gitu jadi nggak kepanasan ya. Kalau di zamannya Mas Faris tuh gimana? Kalau zaman saya itu teratak ada, tapi bagian sebelah sana nggak full teratak jadi, iya kan? Ya kalau aktivitas outdoor ya kita nggak perlu pakai teratak dong, iya kan? Iya. Tapi teratak itu biasanya juga support untuk yang namanya bilik-bilik buat pengenalan UKM, UKM, iya benar. pas expo gitu ya Ya Mas ya. benar. Terus nanti ada teratak besar juga untuk namanya kumpul di sana, penjelasan bintang tamu dan lain-lain, kan emang spesial sih. Asik. Oke, asik banget ya jadi Nusian sebagai mahasiswa di Cafe Udinus. Nah, itu tadi cerita pengalaman Mas Faris selama berkuliah di DKV Udinus. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai bagaimana sih tips dan inspirasi supaya bisa sekeren Mas Faris. Jangan kemana-mana, tetap di Alumni Pods. Halo Dinusian, kembali lagi di Alumni Pods. Nah, tadi kan kita udah nanya nih sama Mas Faris tentang pengalaman selama menjadi mahasiswa DKV Udinus. Nah, sekarang kita akan bertanya mengenai tips dan inspirasi biar bisa jadi sekeren Mas Faris. Oke, selama beberapa tahun nih Mas berkarir di bidang digital marketer, perbedaan terbesar nih Mas di dunia kuliah dan di dunia kerja itu apa Mas? Lah kalau untuk perbedaannya itu pasti beda ya, karena perbedaan paling besar adalah saat kuliah kita belajar, saat kerja kita mengimplementasikan
apa yang kita pelajarin. Tapi di sisi itu kita masih belajar mengenal perusahaan yang kita karirkan. Nah, kira-kira apa sih Mas keunggulan lulusan DKV Udinus saat bersaing di dunia kerja? Satu, kita pasti bangga dan berterima kasih sama alma mater kita. Karena alma mater kita memenangkan dahulu dari 100 peserta, kita 10 yang terbesar pasti. Wow, keren banget ya gitu. ya. Jadi eliminasinya itu kita udah angka tertinggi dulu, setelah itu skill kita diuji di sana. Oke, lanjut ya Mas. Kira-kira ada nggak sih tips buat mahasiswa DKV Udinus biar bisa lebih siap memasuki dunia kerja dari Mas Faris sendiri? Oke, tips ya? Iya. Oke. Tipsnya adalah tadi dari banyak mata kuliah di DKV itu kan sebenarnya bisa kalian kelompokkan sendiri. Kalau zaman dulu itu masih ada namanya penjurusan. Nah, zaman saya nggak ada penjurusan nih. Cuman kalian harus bisa mengelompokkan sendiri. Fotografi, sinematografi, dan lain-lain itu kan di dunia kerja sekarang adalah content creator. Untuk desain, ilustrator dan lain-lain itu masuknya di dunia kerja adalah desain grafis. Ya kan? Nah, itu bisa kalian pilih sendiri dan itu pegangan sebagai basicnya untuk di dunia kerja nanti. Jadi terkadang mereka itu butuh konten kreator, tapi ternyata mereka juga harus bisa desain dan lain-lain. Mantapkan diri kalian untuk desain beda. Konten kreator saya punya skill ini. Nah, untuk untuk memantapkan mereka lagi karena kita graduate ya. Nah, itu portofolio pasti dibutuhkan. Nah, itulah kalian juga explore sendiri. Mungkin ada portofolio dari Udinus, cuman tips lagi adalah portofolio apa yang udah kalian buat di mata kuliah udah dinilai nih. Kalau mau masuk ke buku portofolio kalian permak lagi jadi lebih sempurna. Udah, itu jadi portofolio kalian, jadi yang nilainya dari dosen itu 70 bisa jadi 100 gitu. Dan itu jadi portofolio pegangan buat kerja nanti. Nah, ngomongin soal portofolio nih Mas. Sekarang kan zaman industri kebanyakan pakai AI gitu ya Mas. Mungkin masukan dari Mas Faris untuk mahasiswa prodi DKV agar mereka tuh siap untuk masuk dunia kerja dan menyiapkan portofolionya. Oke, menyiapkan portofolionya lewat AI ya. Jadi berarti balik lagi ke cara kita menyiapkan portofolio kan. Kalau emang masih belum tahu sub-subnya yang harus dibelah antara portofolio, desain, video dan lain-lain, itu nanti bisa lewat bantuan AI minta buatkan gimana caranya saya menyusun portofolio dengan baik. Kemudian pilahlah materi yang kamu punya, susun di sana biar jadi portofolionya tuh urut gitu loh, dari desain apa sampai video apa. Kalau video kan biasanya kita pakai link ya gitu. Jadi siapkan portofolio untuk daftar kerja itu lewat link aja, itu lebih simpel, nggak ngerepotin mereka juga harus download kan gitu. Mungkin pesan untuk adik-adik mahasiswa DKV yang sedang berjuang menyelesaikan kuliahnya Mas, dan biar siap ke dunia kerjanya. Jadi DKV Udinus nyaman, bebas juga, istilahnya sangat menyenangkan lah di sana. Tapi nanti sekali kalian terjun ke dunia kerja itu sangat mengikat. Jadi siapkan mental dulu. Satu, siapkan materi bekal yang harus kalian bawa. Jadi keluar dari Udinus itu kalian harus bawa tas. Itu siap, bekalnya udah ada portofolio, ada skillnya juga, dan mental itu paling utama. Terus ada nggak sih Mas kata-kata nih buat anak-anak SMA atau SMK yang masih bingung mau kuliah DKV di mana? Kenapa sih Mas Faris merekomendasikan DKV di Udinus? Oke.
kenapa kok harus pilih DKV ya, sesuai yang saya ceritakan tadi kan. Itu DKV Udinus sangat support sama mahasiswanya. Kalian mau tanya, kalian mau bingung, teman-teman udah pulang nih, ini kerja kelompok. Kalian sebagai ketua timnya bingung mau langkah selanjutnya gimana. Dosen sangat welcome. Jadi support sistemnya ada. Penjelasannya pun detail. Kita nggak paham, kita tanya lagi, beliau juga nggak bakal marah. Tenang aja. Istilahnya dosen kita sangat baik, kampusnya sangat support juga untuk fasilitas. Ya, all adalah semua. Oke, kira-kira kalau ada 3 kata nih Mas untuk DKV Udinus, kira-kira apa aja? DKV Udinus sendiri itu kreatif, inovatif, dan support banget sama mahasiswanya gitu. Nah itu dia Dinusian, bincang-bincang kita sama Mas Faris dari tadi ya, mulai dari gimana keseharian Mas Faris di dunia bisnis, kemudian lanjut ke nostalgia tadi ya, Iya. lanjut ke yang terakhir ini ada tips and trick buat Dinusian dan juga adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana. Nah, semoga cerita dari Mas Faris tidak hanya menginspirasi untuk mahasiswa Udinus doang, apalagi DKV, tetapi juga untuk siapapun yang sedang menyiapkan diri ke dunia kerja. Baik, itulah Alumni Pods kali ini. Saya Salwa. Dan saya Jovan. Sampai jumpa di Alumni Pods berikutnya.